Hantu gamelan di sekolah. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama @prestory. Masa sekolah adalah masa-masa paling indah. Beragam pengalaman seru kita alami seperjalannya, termasuk pengalaman seram. Hari ini, aku akan cerita pengalaman pribadi. Kejadian waktu masih di SD. Kejadian ini sudah lama, tapi saya masih sangat ingat detailnya. Terjadi ketika masih SD. Kejadian seram yang terjadi di gedung sekolah. Seperti yang sudah sering kali bilang, kalau saya lahir dan besar di kota Cilegon, Banten, termasuk daerah paling ujung barat Pulau Jawa. Di Cilegon ini mental saya banyak ditempa dalam segala hal, termasuk mistis dan perhantuan. Tumbuh kembang banyak dihiasi dengan peristiwa-peristiwa yang sangat susah untuk masuk di logika. Aneh, terlalu banyak keanehan, tapi begitu adanya, gak kurang gak lebih. Salah satunya ya peristiwa yang akan saya ceritakan hari ini. Aku sekolah di sekolah dasar yang biasa dibilang salah satu sekolah unggulan di Cilegon. Mungkin bisa juga dibilang sekolah anak pejabat dan petinggi perusahaan. Walaupun keluarga saya bukan termasuk keluarga pejabat. Keluarga saya cuma keluarga biasa aja. SD saya ini waktu itu masih memiliki lahan yang sangat luas dengan berbagai macam fasilitas. Dari fasilitas olahraga sampai kesenian, nyaris semua ada. Kalau fasilitas kesenian, sekolah punya beragam alat musik, dari yang modern sampai tradisional. Alat musik tradisional yang kami miliki adalah kulintang, angklung, dan gamelan Jawa. Nah, kisah saya hari ini akan membahas tentang alat musik tradisional yang ada di sekolah, yaitu gamelan Jawa itu tadi. Sekolah memiliki bukan hanya satu atau dua alat musik gamelan, tapi set lengkap. Dari gendang kecil dan yang besar, bonang, kenong, gong kecil, sampai yang besar banget. Semuanya ada. Mohon dikoreksi kalau saya salah menyebutkan nama-namanya. Aku baru tahu kalau sekolah punya alat gamelan itu, kalau nggak salah ketika sudah kelas 4. Kenapa begitu? Karena sekolah saya ini bentuknya bukan satu gedung besar sendiri, yang semua kelas-kelasnya jadi satu, dalam satu gedung. Nggak gitu, tapi setiap kelas letaknya terpisah-pisah. Jadi seperti perumahan dalam satu komplek. Paham kan? Nah, mungkin karena posisi ruang kelas 1, 2, dan 3 itu gak jauh dari ruang guru. Jadinya saya sangat jarang lewat atau malah masuk ke ruang guru. Lah, apa hubungannya sama ruang guru? Karena alat musik gamelan ini tempatnya berada di dalam ruangan yang letaknya ada di belakang ruang guru. Jadi kalau mau masuk ke ruang gamelan, harus lewat ruang guru dulu. Begitulah. Setelah kelas 4, baru saya sadar kalau ternyata sekolah punya alat musik gamelan. Karena letak ruang kelas 4 itu sudah berada agak jauh dari gerbang sekolah. Kalau mau ke ruang kelas, kami harus lewat depan ruang guru dulu. Itu juga karena ada pentas seni yang menampilkan pertunjukan gamelan, dimainkan oleh kakak kelas, yang akhirnya saya tahu kalau ada alat musik gamelan di sekolah. Sampai akhirnya, seiring berjalannya waktu, saya mengalami kejadian seram terkait dengan alat musik gamelan ini. Saya termasuk anak yang rajin. Kalau dulu sekolah masuk jam 7:15 pagi, saya sudah sampai di sekolah jam setengah 7. Intinya, saya adalah seringkali jadi murid pertama yang sampai di sekolah. Ini valid. Hehehe. Ya karena sering datang pertama itulah, jadi ketika aku datang sekolah masih kosong. Benar-benar kosong. Hanya sesekali terlihat Pak Pur, penjaga sekolah, yang sedang menyapu. Selebihnya ya belum ada siapa-siapa. Sampai pada suatu hari ketika masih kelas 4, ada kejadian aneh yang saya alami. Waktu itu seperti biasa, ketika sambil di sekolah masih sangat sepi, kosong. Pasti banyak dari kita yang sering merasakan suasana di gedung atau lingkungan sekolah yang kosong.
sepinya beda. Sisa-sisa hening dan gelapnya sekolah ketika malam masih terasa. Dengan tas gendong di punggung, lengkap dengan termos air minum, saya berjalan dengan semangat dari gerbang menuju lingkungan ruang kelas. Masih merasakan sejuknya udara pagi. Hamparan embun menempel akrab dengan hijaunya rumput luas lapangan olahraga. Sinar mentari masih berbentuk garis-garis warna cerah, menembus celah pepohonan. Perjalanan yang nyaris 1 jam berjalan kaki dari rumah membuat setiap harinya saya akan langsung menuju ruang kelas untuk menaruh tas dan istirahat sebentar. Perjalanan dari gerbang menuju ruang kelas, saya harus melewati banyak ruang kelas terlebih dahulu. Lewat di depannya, dari ruang kelas 1, kelas 2, kelas 3, baru setelah itu akan sampai di depan ruang guru. Cukup jauh lah jarak yang harus ditempuh. Dan yaitu tadi, semua kelas yang aku lewati nyaris setiap ketika aku lewat, pasti masih dalam keadaan kosong. Sampai akhirnya saya sampai di depan ruang guru. Ruang guru besar memanjang. Pintu dan dinding depannya berbahan kaca. Jadi kalau tirainya nggak ditutup, aku bisa melihat ke dalamnya. Waktu itu ruang guru masih dalam keadaan gelap, namun tirainya sudah terbuka. Saya yang berjalan melintas di depannya, jadi bisa melirik ke dalam. Langkah kaki masih terus berjalan menuju ruang kelas saya, kelas 4A. Sampai akhirnya, di sepi dan kosongnya suasana, ada yang menarik perhatian. Nggak melihat, tapi saya mendengar sesuatu. Langkah jadi melambat, mendengar suara itu. Suara apa sih, Bri? Suara gamelan. Saya mendengar suara gamelan. Ada yang sedang memainkan alat gamelan. Waktu itu saya sudah tahu kalau di belakang ruang guru ada ruang lagi yang isinya adalah semua musik tradisional, termasuk set lengkap alat gamelan. Yang saya dengar bukan lantunan musik gamelan dengan banyak alat yang dimainkan, tapi hanya satu alat yang berbunyi, yaitu bonang. Yang nggak tahu bonang itu apa, silahkan googling deh. Bonang itu sekumpulan gong kecil yang diletakkan secara horizontal di dalam bingkai kayu, lebar 1 atau 2 baris. Koreksi ya kalau saya salah. Bonang ini bunyinya seperti itulah kira-kira. Yang aku dengar waktu itu juga begitu. Penasaran, akhirnya saya berhenti tepat di pintu kaca ruang guru. Pintu kaca ini sudah dalam keadaan terbuka. Kenapa terbuka? Saya juga nggak tahu. Sementara suara gamelan masih terdengar dengan irama sepinya. Aku termenung heran sendirian. Siapa yang pagi-pagi sudah main gamelan sendirian? Pak Purka? Mungkin. Makanya, saking penasaran, akhirnya saya nekat untuk melangkah masuk ke ruang guru, untuk melihat ke dalam ruang di belakangnya, di mana gamelan berada. Beneran, ruang guru masih kosong. Ruang besar memanjang itu hanya berisi banyak meja dan kursi, lemari, buku, dan berkas berderetan menutup dinding ruangan. Lampu masih dalam keadaan mati semua hingga masih gelap, hanya mengandalkan sedikit cahaya pagi dari luar. Saya melangkah pelan lewat sela-sela meja, sementara suara pukulan gamelan masih terdengar satu-satu. Ini siapa sih yang main gamelan? Itu pertanyaan yang terus muncul di kepala, sampai saya akhirnya sudah tepat berada di depan pintu yang menghubungkan ruang guru dengan ruang gamelan. Pada saat ini saya masih berdiri diam, gak berani untuk mengintip ke dalam, apalagi mendorong pintu membukanya. Mengintip ke dalam? Iya, karena saat itu pintu gak tertutup, tapi sedikit terbuka, membuat celah yang sepertinya bisa buat saya untuk mengintip. Tapi gak berani karena musik gamelan masih terus saja berbunyi. Seram, iya. Takut, iya. Cukup lama saya berdiri di depan pintu, berpikir dalam cemas, tapi penasaran. Sampai akhirnya ada suara yang sungguh sangat mengagetkan saya. Bri,
ngapain di situ sendirian? Tanya Pak Pur. Dia sudah berdiri di pintu ruang guru. Ah, ngagetin aja Pak Pur ini. Saya langsung balik badan dan melangkah menuju beliau. Ada bunyi gamelan, Pak. Siapa yang main gamelan pagi-pagi? Emang udah ada yang datang? Tanya saya ke Pak Pur ketika sudah berada dekat dengannya. Ah, kamu salah dengar kali. Gak ada yang main gamelan. Sudah sana ke kelas. Saya mau bersihin ruangan ini dulu. Tapi setelah kemunculan Pak Pur ini, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Gak kedengaran lagi. Lain kali, kalau dengar atau melihat apa-apa dari ruangan itu, jangan kamu samperin ya. Biarin aja. Jangan ya. Pak Pur mewanti-wanti seperti itu. Entah apa maksudnya. Aku hanya mengangguk-angguk setelahnya. Percakapan singkat dengan Pak Pur itu tentu saja sangat mengundang pertanyaan dalam benak. Lah, jelas-jelas saya mendengar suara gamelan. Kok Pak Pur bilang gak ada siapa-siapa? Ditambah ujungnya melarang saya ke ruang gamelan. Aneh kan? Ya sudah, setelah itu aku langsung menuju ruang kelas. Gak lama kemudian anak-anak lain mulai berdatangan. Sekolah yang tadinya sepi berangsur ramai. Lalu sementara melupakan kejadian aneh yang aku alami pagi tadi. Setelah hari itu, beberapa kali saya mengalami kejadian aneh, menjurus seram, terkait dengan gamelan Jawa itu. Nanti kapan-kapan diceritakan satu persatu. Gak hari ini. Kejadian berikutnya terjadi pada suatu malam. Malam-malam, Bri. Iya, malam-malam. Saya ingat waktu itu sudah kelas 5. Saya yang sudah beranjak besar punya kebiasaan sering bermain hingga malam ke rumah salah satu teman sekelas, Doni namanya. Doni ini rumahnya di belakang gedung sekolah, tapi agak jauh, sekitar 2 km jaraknya. Tapi kalau pulang dari rumah Doni, saya harus lewat sekolah saya itu dulu. Harus, karena nggak ada jalan lain yang lebih dekat. Pada malam itu, aku keasikan di rumah Doni, sehingga baru pulang sekitar jam 9 malam. Dan waktu itu saya sudah mulai biasa naik sepeda. BMX Silver kesayangan saya kayu menyusuri jalan setapak di belakang sekolah, melewati jembatan besi yang seram. By the way, di jembatan besi inilah pertama kalinya aku melihat sosok kuntilanak. Pernah aku ceritain di tweet lama. Silahkan cari di likes. Singkat cerita, akhirnya saya sampai tepat di depan sekolah. Ya karena sudah malam, lingkungan sekolah sudah pasti kosong. Dari luar pagar, saya melihat lampu-lampu yang menyala. Hanya lampu besar di depan ruang guru dan beberapa lampu taman. Jalur lintasan sepeda lewat persis di depan lapangan upacara. Di belakang lapangan upacara ini ada tangga melebar dari kanan ke kiri. Di atas tangga ada lantai luas, yang tepat di belakangnya letak ruang guru berada. Paham kan kira-kira? Makanya, dari lintasan sepeda saya masih bisa melihat depan ruang guru, walaupun dari kejauhan. Aku yang harusnya cepat pulang, malah melambatkan kayuhan, ketika sudah tepat berada di depan sekolah. Melambat, dan akhirnya benar berhenti. Kenapa? Karena saya melihat pemandangan aneh. Pemandangan aneh apa, Bri? Yang pertama, aku melihat kalau pintu ruang guru dalam keadaan terbuka, tapi tirainya tertutup semua. Yang kedua, saya melihat ada beberapa orang yang sedang berjalan berbaris beriringan dengan menggendong sesuatu di tangannya. Curiga, jelaslah. Awalnya saya pikir mereka itu maling, tapi beberapa belas detik kemudian, pikiran saya berubah. Bukan, sepertinya bukan maling, karena mereka berjalan dari ruang-ruang kelas sebelah kanan menuju ruang guru, lalu masuk ke dalamnya. Tapi apa yang sedang mereka gendong? Setelah saya perhatikan, orang-orang itu berpakaian khas Jawa, yang laki-laki mengenakan kain dan baju Jawa lengkap dengan belangkon. Sementara ada satu perempuan mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya. Nah, beberapa orang yang laki-laki menggendong alat gamelan.
Mereka melangkah pelan berbaris lalu masuk satu persatu ke ruang guru, sampai akhirnya masuk semua. Penasaranlah saya waktu itu, menyandarkan sepeda di pagar. Lalu saya melangkah masuk ke lingkungan sekolah, menuju ruang guru. Gelap. Sebagian besar halaman sekolah sangat gelap. Hanya 2 atau 3 lampu taman berbentuk bola kaca yang sedikit menerangi. Tapi karena penasaran, saya tetap melangkah maju, melewati lapangan upacara, lalu menaiki tangga yang hanya beberapa pijakan saja. Setelah lewat tangga, beberapa meter kemudian saya sudah sampai di depan pintu ruang guru yang dalam keadaan terbuka. Siapa orang-orang yang tadi masuk ke sini? Mau ngapain mereka malam-malam? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ketika sudah tepat di depan pintu, saya merasakan keraguan untuk melangkah masuk. Takutkah? Mungkin. Karena pintu ruang guru yang terbuka inilah, akhirnya pada menit berikutnya saya bisa mendengar dengan jelas suara yang mengalun dari dalam. Ada suara apa, Bri? Aku mendengar alunan musik gamelan. Kali ini bukan hanya satu instrumen, tapi banyak alat musik yang dimainkan. Bermain dengan nada seirama, bersatu jadi simfoni musik Jawa nan indah. Saya terpesona mendengarnya, ditambah suara nyanyian tembang Jawa mengiringi. Nyanyian? Iya, nyanyian. Musik gamelan ini nggak berdiri sendirian, tapi mengiringi lantunan tembang Jawa yang mengalir dari suara perempuan. Ada perempuan yang sedang melantunkan tembang. Semakin penasaran, akhirnya aku melangkah masuk dengan niat menuju ruang gamelan. Sangat berbeda suasananya ruang guru di malam hari. Meja dan kursi diam dalam gelap, jadi pemandangan sekitar. Sepinya berbicara, kosongnya seperti punya rencana. Sementara suara gamelan mengiringi nyanyian tembang Jawa masih mengalun jelas dari ruang belakang. Enggak bisa mundur. Saya harus terus melangkah untuk mencari jawaban. Siapa gerangan yang sedang memainkan gamelan malam-malam begini? Sampai akhirnya, langkah terhenti ketika sudah tepat berada di depan pintu yang menghubungkan ruang guru dan ruang di mana gamelan berada. Lagi-lagi pintunya dalam keadaan terbuka. Walaupun gak lebar, tapi dari celahnya aku dapat melihat kalau ruang itu gak gelap sepenuhnya. Tapi ada lampu yang sepertinya menyala walaupun redup. Terus, suara gamelan dan nyanyian masih terus terdengar. Sudah kepalang tanggung, saya harus mendorong pintu agar terbuka lebar, sehingga bisa melihat ke dalam dengan jelas. Perlahan saya mendorong pintu, lalu celahnya semakin lebar dan lebar. Beberapa belas detik kemudian, pintu terbuka sepenuhnya. Saat inilah saya dapat melihat semuanya. Benar pikiran saya, ruang gamelan gak sepenuhnya gelap. Ada satu lampu menyala di ujung ruang sebelah kanan. Masih redup, tapi saya bisa melihat hampir seluruh sudut ruangan. Musik gamelan dan nyanyian masih ada, Bri. Masih ada, malah lebih jelas kedengarannya. Lalu saya melangkah lagi beberapa, sampai akhirnya berada tepat di pintu. Dari sini lebih bisa lagi saya melihat semuanya. Pintu berada di tengah. Di sebelah kanan ada deretan kursi yang diperuntukkan bagi penonton untuk duduk menyaksikan pertunjukan di atas panggung. Panggungnya di mana? Panggungnya berada di sebelah kiri di depan deretan kursi tadi. Panggung permanen yang gak terlalu tinggi, paling hanya setengah meter. Tapi di atasnya punya cukup ruang, menyediakan tempat bagi semua alat musik gamelan. Benar, semua gamelan dari yang bentuknya kecil sampai yang besar, letaknya di atas panggung itu. Dari atas panggung itulah musik gamelan dan lantunan tembang Jawa yang saya dengar sejak tadi berasal. Iya, saya melihat semuanya. Dalam redupnya cahaya, saya melihat semua instrumen gamelan bergerak-gerak dengan sendirinya. Bergoyang-goyang layaknya ada yang memukul sampai menghasilkan bunyi. Padahal sama sekali gak ada orang yang sedang memainkannya. Saya hanya diam terpaku melihat itu semua.
Gamelan berbunyi memainkan musik dengan sendirinya. Lalu dari tadi terdengar suara perempuan sedang menyanyi. Siapa yang nyanyi? Setelah saya benar-benar perhatikan, di ujung ruangan, di belakang deretan gamelan, berdiri dalam gelap seorang perempuan berkebaya lengkap dengan sanggulnya. Perempuan inilah yang sedang melantunkan tembang Jawa. Sungguh pemandangan yang sangat menyeramkan. Seketika itu juga saya seperti tersadar, lalu ketakutan menyeruak isi kepala. Perlahan melangkah mundur, sambil terus diiringi lantunan gamelan tembang Jawa. Cepat-cepat melangkah menuju pintu keluar, ingin pergi, lalu menjauh dari sini. Lega, karena akhirnya sampai juga di luar, lalu menuruni tangga menuju gerbang. Tapi tiba-tiba, "Bri!" Saya langsung menoleh ke asal suara. Ternyata Pak Pur. Dia berdiri di halaman sekolah dengan lampu senter di tangannya. "Ngapain kamu malam-malam di sini?" tanya Pak Pur. Saya baru pulang dari rumah Doni, Pak," jawab saya. "Terus tadi lihat ada orang masuk ke ruang guru. Terus kamu dengar suara gamelan?" "Iya, Pak. Kan saya sudah bilang, jangan penasaran sama gamelan. Sudah sana kamu pulang. Sudah malam." Gak lama-lama, akhirnya saya benar pulang, mengayuh sepeda cepat-cepat agar sampai di rumah. Sekian cerita yang berjudul Hantu Gamelan di Sekolah. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.